pagi. Selamat pagi, saya Gunawan, petani vanili pemula untuk daerah Desa Tanjung Menang. Alamat kita Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Baiklah, untuk ini saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Pak Wayan yang telah memberikan bibit yang baik untuk saya. Jadi ini saya update dari pembelian bibit saya kepada Pak Wayan, yaitu yang seperti ini, yang sebagian yang sudah tumbuh, yang ini sudah tumbuh, ada sudah satu jengkal ini yang sudah tumbuh, ada juga yang masih pendek, masih kecil, ada juga yang baru mau tumbuh. Nah, ini sebenarnya sudah lama saya membeli dengan Pak Wayan ini, sekitar bulan 2 Februari 2023. Tapi kesalahan itu saya sendiri sebenarnya, karena saya memakai media itu dengan perbandingannya itu bagaimana ya, satu kohe kambing, satu sekam bakar, satu sekam lapuk, dan 1/4 tanah. Nah, jadi rupanya kendalanya di situ. Jadi dengan adanya sedikit tanah itu sangat berpengaruh sekali, karena apabila kita apabila kita siram tanaman ini, air itu tidak lama menyerap di dalam tadi media, karena tanahnya sedikit. Jadi untuk menahan air yang kita siram itu tidak begitu cepat, tidak begitu lama maksud saya di dalam tanah. Jadi mudah tanahnya menjadi gersang. Jadi itu yang menghambat itu hampir sudah 5 bulan, tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Jadi di awal bulan 6 itu saya rubah media tanamnya itu saya rubah. Jadi saya tambah lagi perbandingan 1:1:1. Jadi tanahnya juga sudah 1, jadi lebih banyak juga tanahnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya perubahan itu, saya menanam vanili ini, bibit vanili ini, ya ini contohnya sudah mulai banyak tumbuh. Tadinya sulit sampai 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu belum ada yang mau tumbuh. Malahan mati satu karena jamur. Jadi alhamdulillah. Jadi ada yang pigor, ada yang itu. Jadi termasuk alhamdulillah ini sudah saya pisahkan yang sudah tumbuh semua. Dan ini juga ada yang belum saya sortir, yang ada juga sudah tumbuh. Nah, yang ini ada yang tumbuh, yang ini sudah tumbuh, ada yang juga yang belum, ada yang tumbuh, dan ada yang tumbuh juga, ada yang bagian-bagian sini sudah ada yang tumbuh. Nah, jadi saya terus bibitnya tadi saya kembangkan. Ini bibitnya ini ada yang 3 ruas, ada yang 2 ruas. Jadi kayaknya tidak pengaruh kalau kita memang bibit kita sulit ya. Kalau termasuk kami di sini sulit. Jadi saya beli di Pak Wayan dari Bali itu 50 meter saya beli waktu itu, 50 meter. Jadi saya bagi-bagi karena jauh. Jadi kepengen banyak, satunya gitu kan. Memang sebenarnya kalau yang terbaik itu sebagusnya itu 1 meter untuk satu bibit. Jadi karena saya menghemat bibit, jadi saya potong. Jadi ada yang 2 meter, ada yang 2 ruas, ada yang 3 ruas. Dan hasilnya gitu. Jadi bervariasi. Ada yang 2 ruas dia tumbuh, ada yang 3 ruas dia tumbuh gitu. Jadi tidak ngaruh dalam arti kata kalau 1 ruas itu bagaimana, kalau 2 ruas itu bagaimana, 3 ruas itu bagaimana. Nah, jadi tumbuh. Memang kalau idealnya itu 1 meter atau 2 meter satu bibit. Jadi biar langsung besar maksudnya itu kan. Jadi ini bibit-bibit ini seperti itu. Jadi memang kendalanya itu kemarin dari tanah. Jadi untuk saudara-saudara juga pemula seperti saya baru mulai seperti ini, jangan takut, jangan sayang dengan tanah. Jadi maksudnya itu tanahnya itu harus banyak juga biar tanamannya jadi pigor. Nah, jadi sebenarnya saya ini ada juga percontohan juga. Saya bercontoh dari Pak Wayan ini juga. Saya ingin mencoba bagaimana kalau kita menanamnya itu pakai planter bag langsung ke media tanamnya. Kalau ini kan kita pakai polybag kecil-kecil ini, kita semai dulu. Nah, rupa-rupanya setelah saya coba, kita pakai planter bag atau media tanah langsung,
itu lebih vigor, lebih cepat pertumbuhannya dibanding kita nanam ke nyemainya itu langsung di polybag. Ini saya contohkan ini. Nah ini saya ini dari Pak Wayan juga ini. Saya coba langsung kemarin saya coba 5 mata tunas. Jadi 5 mata tunas ini, nah di sini dia tumbuh di sini. Tumbuh satu, ini kan kecil. Nah kecil. Jadi saya juga bertanya dengan Pak Wayan bagaimana supaya lebih besar. Nah katanya dipotes. Dipotes. Jadi pas di sini saya potes. Nah ini tandanya ini. Saya potes dan sedikit agak membesar. Terus saya potes lagi di sini dan akhirnya membesar juga. Saya potes lagi di sini dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah cukup besar. Dan saya potes di sini dengan tujuan harapan saya nanti tumbuh tunasnya baru dia lebih besar lagi. Nah gitu. Ini trik atau cara untuk membesarkan batang. Memang pertumbuhannya sedikit terhambat karena kita potong. Nah, tapi tidak apa-apa lah, yang penting batangnya besar, gitu kan? Dengan menghasilkan banyak cabang nantinya maksudnya. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi saya di sini saya potong pertama di sini keluar ke sini sampai sini saya potong alhamdulillah jadi bercabang 2. Ini cabang 2-nya. Nah, ini cabang 2, ini cabang 2. Keluar 2. Jadi ini 1, ini cabang ini 1. Dan di sini saya potong. Jadi seperti itu juga. Jadi saya ada 4 macam, ada 4 ajar yang saya uji coba. Kalau langsung ke planter bag atau media langsung, seperti ini juga. Ini kan kecil. Nah ini dimakan oleh siput ini. Nah ini hama. Nah di sini pertamanya kecil, tumbuhnya kecil. Batas sini saya potong. Mulai agak sedikit besar, saya potong lagi. Dan akhirnya sampai ke sini dia saya potong dan keluar tunas 2. Dan ini saya potong untuk naik ke atas. Seperti itu juga ini. Ini bonus ini. Ini bonus. Ini saya tanam kecil. Saya potong ini tanda potongnya. Nah, terus naik sini saya besar sedikit saya potong, terus sampai ke sini saya potong lagi. Alhamdulillah di sini tumbuhnya 3. Ini 1, ini 2, ini 3 tunas. Nah, jadi gitu. Nanti setelah di sini nanti saya akan potong lagi untuk tujuannya biar dia nanti lebih besar lagi. Nah, itu. Nah, jadi di sini juga, ini salah satunya juga kecil potong ya akhirnya besar dan dia jadi tunasnya jadi 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini juga dari ini bibit dari kecil juga. Nah, seperti ini juga seperti ini. Nah, ini naik dari kecil besar itu. Nanti kalau sudah sini potong nanti tujuannya ke sini nanti dia jadi lebih besar. Nah, saya menanamnya ini di areal tanaman anggur saya. Jadi tanaman anggur saya ini jadi dia bernaung di bawah, memang di atas pakai yupi, tapi di bawah yupi itu saya nanam anggur. Nah di bawah anggur itu memang untuk anggur ini, vanili ini harus 50% kena matahari. Lebih dari itu dia menjadi terbakar itu daunnya. Jadi ini cocok kali kalau kita tanam anggur seperti ini, kayaknya memang cocok. Kalau saya buktikan dari sini daunnya bagus, hijau, mengkilat daunnya. Jadi di bawah anggur jadi lebih teduh. Kita sudah tersaring dari atap yupi maupun dari daun-daunnya anggur ini. Jadi saya nanam anggur ini sudah 1 tahun. Nah, alhamdulillah dengan 1 tahun ini buah anggurnya lumayan walaupun agak sedikit kecil, tapi alhamdulillah berhasil. Nah, ini salah satu varian Gospi, terus ini Casanova. Ini ada satu. Nah, kenapa saya menanam anggur itu bibitnya banyak? Saya buatkan bibit pakai polybag seperti itu karena yang sejatinya itu saya akan menjadikan kebun itu bukan di sini. Ini sekedar membuat contoh. Kira-kira percobaan yang mana yang terbaik, pakai planter bag atau pakai polybag atau bagaimana. Nah, sebenarnya itu di belakang rumah kita ini sawah. Jadi rencananya kalau sekarang ini kan masih dalam airnya. Jadi kalau setelah airnya surut nanti saya mau ngedam tanah ini, dibakar nanti ditimbun dengan tanah. Nah, disitulah nanti saya akan membuat rencana saya akan membuat perkebunan vanili ini. Walaupun tidak begitu hebat-hebatnya, tapi setidak-tidaknya sudah memenuhi standar. Standar bagaimana? Ya dia pakai tajar,
pakai kalau tidak pakai UV, itu nanti pakai planet yang 50% atau 65% di belakang tadi. Karena terutama di provinsi kabupaten kami, Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk sedikit ada di mana itu lupa saya, ada nanam tapi tidak begitu signifikan, dalam arti kata sekedar nanam lah istilah dalam arti kata. Jadi tapi saya berambisi sekali nanam vanili ini, yang tentunya akan bekerja sama terus dengan Pak Wayan, karena Pak Wayan saya anggap sebagai guru dalam arti kata seperti itu. Karena Pak Wayan sudah begitu banyak pengalaman, jadi saya juga kalau ada terkendala apa-apa pasti saya akan bertanya dengan Pak Wayan. Walaupun kami jauh tapi WhatsApp bisa jalan. Jadi kami saling bertanya kendalanya bagaimana, dan saya sharing-sharing dengan Pak Wayan. Jadi alhamdulillah Pak Wayan menanggapi kita minta bantu seperti itu, dia sangat support sekali, sangat mendukung sekali. Nah, jadi begitu. Jadi mungkin nanti kalau sudah di belakang nanti bibit kurang, nanti mungkin saya dengan Pak Wayan lagi untuk kerjasama lagi untuk mungkin bibit gitu. Nah jadi itu harapan saya juga, nanti dengan Pak Wayan juga akan terus kedepannya untuk selalu kerjasama dengan Pak Wayan. Karena saya juga nanti seandainya nanti ke tahun-tahun kedepannya nanti misalnya ini berhasil, kan ada berbuah nanti, dan saya juga berharap sampai buahnya juga bisa kerjasama dengan Pak Wayan gitu. Nah, jadi saya itu bukan sekedar untuk bibit ini aja bekerja sama dengan Pak Wayan untuk membesarkan, kalau bisa sampai berhasil nanti juga masih kerjasama dengan Pak Wayan. Dan harapan saya juga, saya ini di kampung desa Tanjung Menang Ogan Komering Ilir ini juga termasuk saya sendiri yang baru menanam vanili ini. Nah, jadi ada juga saudara saya ajak juga nanam ini juga, vanili ini juga ada berapa batang itu. Nah, dia juga berhasil seperti ini. Jadi memang mau kami kembangkan. Karena di sini orang banyak tidak tahu yang mana itu pohon vanili yang bagaimana. Nah, gitu. Jadi setelah kita berikan ini, saya belum bisa mengajak teman-teman dulu, dalam arti kata saya ingin membuktikan dulu bagaimana cara yang terbaik. Nanti baru saya share, saya kasih tahu sama saudara-saudara, teman-teman atau kerabat yang mau menanam vanili ini juga. Jadi saya untuk sekarang ini, untuk pengalaman saya, jadi menanam vanili itu alangkah baiknya kita menanam itu langsung di lahan, jangan disebar di polybag, karena sangat ngaruh sekali. Ini tadi buktinya tadi dengan vanili yang sudah sama umurnya sama, tapi dengan adanya kita langsung di planter bag di media langsung, dia lebih pertumbuhannya lebih cepat, lebih tinggi, lebih vigor dibanding kita menanam di polybag. Karena polybag itu sifatnya tanahnya dikit, kita siramnya juga nggak bisa kebanyakan, sedikit dia becek, kedikitan dia kering gitu. Kalau ini kan dia lebih tersimpan airnya. Dan tajar ini juga sebenarnya dari hasil tajar ini juga sebenarnya ini pakai tongkos sawit, karena di kampung kita banyak yang tongkos sawit itu banyak tidak pakai itu. Ini juga saya mau kembangkan juga bagaimana, apakah bagus untuk tongkosnya. Kalau saya lihat kayaknya dia bagus-bagus saja dibanding dengan kelapa. Yang bagusnya itu kelapa, sabut kelapa. Nah, tapi saya sulit untuk sabut kelapa itu saya pakai tongkos ini. Jadi kayaknya bagus-bagus juga. Dan saya juga pakai pupuk, ini pupuk organik. Saya buat sendiri POC-nya. Nah, itu. Jadi maksud saya dalam arti kata ini, rencana ini semoga kedepannya juga di harapan saya di Oki ini juga nanti lebih berkembang lagi untuk tanaman-tanaman vanili, lebih luas lagi pengetahuan masyarakat tentang vanili. Karena sektor di daerah Oki ini banyak sekali lahan-lahan yang kosong. Jadi kalau banyak berbudidaya vanili ini, mungkin nanti esok-esoknya juga di Oki terutama ini lebih banyak nanti menghasilkan vanili-vanili yang baik dengan kualitas yang baik, yang tidak kalah dengan kayak Lombok, kayak Bali. Nah, itu harapan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan yang telah mensupport saya selama ini. Semoga kedepannya vanili di Ogan Komering Ilir, terutama desa saya akan lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi.
sehingga bisa mendongkrak panili Indonesia menjadi lebih jaya lagi seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.